cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu. Dalam rembulan dan cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu. Bahagia ku mengenalmu. Bahagia ku mengenalmu. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 bilang begini: Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama katakan tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Selamat pagi untuk kita, selamat hari Minggu. Kembali di minggu yang berbahagia ini kita berkumpul bersama saudaraku. Haleluya. Untuk itu saya mau menyapa untuk yang ada di benua Australia. Di sana ada PLC, Purpose Life Church yang ada di kota Melbourne. Ya, di sana juga ada PA Peniel di Brisbane dan di kota Sydney dan sekitarnya. Untuk itu sama-sama kita menyapa mereka. Salam. Haleluya. Dan kita menyapa yang untuk di Indonesia. Di sana ada JKI Zoe Live Bandung, JKI Zoe Live Citra Raya. Sama-sama kita beri salam. Haleluya. Dan juga untuk PA Peniel yang ada di kota Medan, di kota Jakarta, di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya. Sama-sama sapa mereka. Shalom. Ya, juga untuk Yayasan Pembawa Kabar Baik se-Jabodetabek dan juga untuk Yayasan Pembawa Kabar Baik yang ada di Kabupaten Rotendao. Sama-sama kita beri salam buat mereka. Shalom. Mari sama-sama di pagi ini kita menikmati akan kebaikan Tuhan, akan janji-janji Tuhan. Dan biarlah sama-sama kita menyatakan, declare kita, pernyataan iman kita lewat setiap pujian yang kita nyatakan hanya untuk Dia. Haleluya. Untuk itu mengawalinya, sama-sama saya mengajak untuk kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, setiap kami sudah ada di depan setiap media yang ada di depan kami. Lewat handphone, lewat mungkin layar TV, layar laptop ataupun komputer. Biarlah semuanya meskipun ada jarak yang memisahkan kami Tuhan, tapi di dalam roh kami menyatukan roh kami untuk memuji membesarkan nama-Mu. Dan segala sesuatu yang bukan daripadamu kami nyatakan batal. Biarlah kami menerima apa yang menjadi janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami deklarkan, kami dedikasikan setiap pernyataan iman kami ini lewat setiap pengagungan, pujian kami hanya untuk Engkau, Bapa yang kami kasihi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan berkata bersama dengan kami di sini. Katakan bersama, amin. Ya mari saudaraku, biarlah sukacita surga memenuhi setiap kita di pagi yang ceria ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, suka
Sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Mari sekali lagi katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, terima kasih, takkan semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, lebih lagi katakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Tetaplah bersyukur hanya kepada Dia, karena Dia Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang terus memberikan sukacita, damai, sejahtera yang melebihi segalanya. Mari sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari sekali lagi katakan, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasa
Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Biarkan musik. Saya percaya Tuhan kita baik. Bukan begitu ya Ripka ya? Hosea, kita semua dan juga Pak Freddy, setiap kami selalu mengalami akan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya juga yang di Australia sana, yang ada di Rotendao, yang ada di Citra Raya, yang ada di Bandung, di kota Medan, di kota Jakarta ini, dan di Jawa Tengah, semua selalu mengalami kebaikan Tuhan. Meskipun masa-masa ini tidak mengenakan, tetapi saya percaya sekali lagi penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Untuk itu sekali lagi saya mau mengajak kita menyatakan syukur kita hanya bagi Dia. Katakan bersama, yo, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Banyak kali. Dialah sahabat yang sejati. Kalau sahabat di dunia mungkin seringkali bisa mengecewakan. Tapi sekali lagi, kalau bicara sahabat yang sejati, Tuhan kita lah pribadi yang luar biasa itu. Yesus namanya. Mari nyatakan pujian ini sama-sama. Bawaku dekat, jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabat. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Dekap hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Terima kasih untuk hidupmu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Mari sekali lagi, lebih lagi katakan, bawaku dekat, jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabat. Kau yang ku rindu, kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu.
dekap hangat pelukanmu. Bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, Kaulah Tuhan, Kaulah yang ku perlukan, sungguh tiada lain yang ku rindu. Berada di dekatmu, Yesus, Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Mungkin saat ini hari yang berlalu, hari yang berjalan seakan-akan monoton bagi kita. Mungkin terkadang ada timbul kebosanan. Kalau mau melakukan sesuatu yang lebih, ada benteng ataupun kotak ataupun ruang lingkup yang semakin diperkecil, semakin menyempit. Jadi kita tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih di masa-masa seperti ini. Sehingga bisa timbul kebosanan. Mungkin ada keraguan. Tapi biarlah seperti pujian ini bicara bahwa draw me close to you, bahwa aku dekat, makin dekat. Biarlah roh kita mau berkata kepada jiwa kita, puaskan kami, puaskan kami. Dan kita mau berkata kepada jiwa kita, hai jiwaku, engkau tidak akan kering, karena ada pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus, sahabat yang sejati, yang selalu ada di saat-saat engkau sendiri mungkin engkau mengalami kebosanan, kejenuhan. Biarlah kembali, saudara, biarlah kita mau berkata kepada jiwa kita, mari lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka Dia akan memuaskan kita. Dia akan Dia akan memuaskan kita apa yang kita rindukan saat-saat ini. Hanya Dia saja, hanya Dia saja yang kita perlukan. Seperti Raja Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Oh, ini kami Tuhan, sungguh kami tenang berada dekat-Mu. Hanya dekat-Mu Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya dekat Engkau, sahabat yang sejati. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari sekali lagi, lebih lagi nyatakan pujian ini, saudara. Sama-sama katakan yuk. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekat-Mu Tuhan, berada di dekat-Mu. Ku rindu,
berada di dekatmu, berada di dekatmu, berada di dekatmu, berada di dekatmu, berada di dekatmu. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Amin. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Mari sekali lagi, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, 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 domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Saya rindu kita nyatakan sekali lagi pujian ini. Katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, amin. Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Katakan, Yesus, domba Allah, Yesus, domba Allah, mulia namamu, mulia namamu. Yesus, domba Allah, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh, haleluya. Dia yang mulia, Dia menjanjikan kita menikmati kemuliaan-Nya, kita mengalami kemuliaan-Nya, dari kemuliaan kepada kemuliaan dan kepada kemuliaan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Engkau, untuk darah-Mu, domba yang kudus. Kalau domba Allah yang kudus, biarlah Engkau menjadi bagian kami,
menjadi bagian kami. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Sekali lagi katakan, Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya. 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 Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Biarlah saat ini kami menyatakan bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. 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 Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Unto the Lord, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. 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 Haleluya. Haleluya. Kembali saat ini, saudaraku, kembali kita menyatakan, mendeklarasikan pernyataan iman kita seperti yang biasa-biasa, yang setiap minggu kita nyatakan. Dan biarlah ini bukan merupakan suatu kebiasaan atau rutinitas atau merupakan liturgi. Biarlah ini kita mendeklarasikan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, dengan keyakinan iman, bahwa apa yang kita perkatakan di dalam roh, di dalam spirit, alam spirit, maka itu akan terbukti di alam fisik. Di alam fisik. Mari sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Yohanes 1
ayat 12. Aku juga anak Allah, karena aku percaya kepadamu. Dan engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. All the glory unto the name of Jesus. Say again. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Unto the name, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Mari menerima yang lebih lagi daripada Tuhan kita melalui hambanya, Bapak Pendeta Obed Sudarmanto. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dan kali ini kita akan mempelajari kebenaran Tuhan dengan tema bagaimanakah menghadirkan kebenaran Tuhan dalam realita hidup kita. Sebelum kita lanjut, saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu dimanapun mereka berada. Pemirsa dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa demi nama Yesus, kami sudah menerima pewahyuan, hikmat, dan understanding yang dari Tuhan, yang membuat kami mengerti firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami katakan bahwa ada darah penebusan dalam hidup kami. Darah pendamaian ada pada kami, darah pengudusan, dan darah Yesus yang membenarkan ada pada kami.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau berkenan hadir bersama kami di dalam acara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, itulah tema yang tadi saya katakan. Ya, bagaimanakah kita bisa menghadirkan kebenaran Tuhan di dalam realita hidup kita? Oke, sekarang pertanyaan yang pertama, apakah kebenaran Tuhan itu? Saya akan ajak Anda untuk melihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, saya hanya mengambil kalimat ini saja. Yesus berkata, Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kita konsentrasi di akulah kebenaran. Ya. Apa artinya? Kalau Yesus menyatakan bahwa akulah kebenaran, semua perkataan Yesus adalah kebenaran. Kemudian, semua pemikiran Yesus adalah kebenaran. Dan segala tindakan Yesus, gaya hidupnya, selera hidupnya adalah kebenaran yang menjadi standar bagi hidup semua umat yang mempercayainya. Sekarang kita ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai kebenaran ini, supaya kita paham dan kita tidak salah di dalam mengerti. Oke, saya ajak Anda untuk melihat Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan berkata demikian, maka katanya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu, kebenaran yang kamu tahu, akan memerdekakan kamu. Ya. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk melihat satu ayat lagi di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ya, inilah yang dikatakan di dalam perjanjian lama, bahwa demi aku sendiri, Tuhan berkata, aku telah bersumpah. Ini sumpahnya Tuhan. Apa? Dari mulutku telah keluar kebenaran. Saya teringat apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-63. Firman Tuhan berkata demikian, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Roh yang memberi kehidupan. Itulah yang firman Tuhan berkata. Sekarang kita simpulkan, apakah kebenaran itu? Kebenaran Tuhan adalah firman Tuhan sendiri. Kita harus paham apa yang Yesus katakan. Saya berulang kali berkata, kita sebagai ciptaan Tuhan, untuk mengenal Tuhan sangat sulit. Karena kita ciptaan dan Dia pencipta. Dan bagaimana kita bisa mengerti pencipta kita tatkala pencipta kita itu menyatakan dirinya. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Injil Yohanes pasal 1, mulai dari ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah,
dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, firman itu. Dan tanpa Dia, tanpa firman itu, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang keempat, dalam Dia, dalam firman, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kemudian saya akan ajak Anda untuk melihat ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima firman itu, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Oke, sang firman itu. Dan dari sini kita mendapatkan bahwa firman itu adalah kebenaran. Ya. Dan kita sudah mengerti sekarang apakah kebenaran Tuhan itu, yaitu firman-Nya. Semua firman yang dikatakannya adalah kebenaran. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat yang kedua, apakah realita hidup kita itu. Segala sesuatu yang ada di hidup kita, baik yang menyukakan kita maupun yang tidak menyukakan kita, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini, ya, yang baik maupun yang enggak baik, itu semua realita kehidupan. Nah, saya bisa katakan bahwa kalau kita mengalami sukacita, kalau kita mengalami kemenangan, mengalami kebahagiaan, mengalami kelimpahan, mengalami kesehatan yang sempurna, begitu juga dengan yang sebaliknya. Kalau kita mengalami duka cita, kita mengalami nestapa, kita mengalami kebangkrutan, mengalami kemiskinan, kondisi buruk, kondisi gagal, itu semua juga realita. Apa yang dimaksud dengan realita? Semua yang baik, semua yang buruk kita alami. Kemudian kita kembali kepada tema yang sudah saya sebutkan tadi. Bagaimanakah menghadirkan kebenaran Tuhan dalam realita hidup kita? Kalau kita juga sedang mengalami hal yang baik, kita tetap rindu kebenaran itu ada di situ untuk meneguhkan segala sesuatu yang baik, supaya kita ngerti bahwa seringkali kita mendengar perkataan orang bahwa nasib orang itu tidak senantiasa mulus. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Bagaimana tatkala kita mengalami kondisi yang tidak baik? Biasanya tatkala kita sedang mengalami kondisi yang tidak baik, kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Kita berharap Tuhan hadir di muka bumi ini bersama kita untuk merubah yang tidak baik menjadi yang baik. Namun sebaliknya, bagaimana tatkala kondisi kita baik? Mungkin ada di antara Anda yang berkata, ya sudah baik, mau apa lagi? Saya mempunyai pemikiran yang sedikit berbeda. Tatkala kita mengalami yang baik, kita mau yang baik ini tetap dialami. Ya. Dan bagaimana tatkala kita mengalami yang tidak baik? Ya, inilah yang akan kita pelajari. Sekarang saya akan ajak Anda untuk masuk ke dalam bagian yang ketiga. Yang bagian ketiga berkata begini, bagaimana caranya menghadirkan kebenaran Tuhan itu? Bagaimana kita menghadirkan firman Tuhan itu? Ya. Yang pertama-tama
kita harus tahu bahwa kebenaran Tuhan adalah janji-janji Tuhan. Kebenaran Tuhan adalah firman Tuhan sendiri. Oke, supaya kita bisa lebih memahami lagi, saya ajak Anda untuk melihat kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-55. Nabi Yesaya 55, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Inilah yang Tuhan katakan. Firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak kembali sia-sia, tetapi firman itu akan melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan, dan itu akan berhasil. Oh, haleluya. Inilah yang saya sebut, ini hukumnya Tuhan. Janji-janji Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Kita harus paham ini. Ini hukum kerajaan surga. Bahwa semua yang Tuhan janjikan pasti jadi. Nah, mungkin di antara Anda ada yang berpikir, ya saya nggak ngalami itu. Oke, kalau Anda tidak mengalami bukan berarti Anda bisa membatalkan janji Tuhan itu. Kalau Anda belum mengalami, jangan pernah salahkan Tuhan. Hukumnya adalah semua janji Tuhan. Dan kita melihat di dalam Alkitab ini banyak janji-janji yang harus kita buka, yang harus kita singkapkan. Ini adalah kebenaran yang harus terjadi. Yang berikutnya saya menyatakan bahwa kebenaran Tuhan tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diabaikan. Kebenaran Tuhan itu pasti jadi. Kalau kebenaran itu pasti jadi, maka jangan sampai kita ragu-ragu. Kalau kebenaran ini pasti jadi, kita tangkap kebenaran ini dan kita ada di dalam kebenaran itu, karena kebenaran ini harus jadi. Masalahnya adalah kita nggak pernah mengerti bagaimana caranya supaya kebenaran ini ada bersama dengan kita. Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa kebenaran itu harus terjadi, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diabaikan, pasti jadi. Hukumnya adalah tatkala kita mempercayainya. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan realita hidup. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit, realita hidup itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Semuanya tidak tetap. Apa artinya? Hal yang tidak baik bukan berarti dia akan tetap membuat situasi kita tidak tetap selama-lamanya, ataupun tatkala kondisi kita sedang baik, itu juga tidak tetap selama-lamanya. Artinya realita hidup itu bisa berubah, bisa dibatalkan. Saya ingat filosofi orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa kehidupan kita ini seperti roda, kadang di atas dan kadang di bawah. Naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah. It's okay, itu pandangan di sana, dan saya lebih suka memegang apa yang Tuhan katakan. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Ya. Kalau begitu, apa yang harus kita buat? Dan sekarang saya akan ajak Anda untuk masuk kepada main poinnya. Poin yang
teramat penting. Pada waktu kondisi buruk sedang terjadi, mari kita hadirkan kebenaran Tuhan melalui pengakuan-pengakuan kita. Tadi saya katakan kebenaran Tuhan itu adalah firman-Nya. Sekarang kita sedang mengalami satu kondisi yang tidak baik. Apa yang harus kita katakan? Hadirkan janji Tuhan yang cocok dengan situasi yang sedang kita alami. Ya. Jadi pada waktu Anda sedang mengalami kondisi yang tidak mengenakkan, kita harus mencari janji yang mana yang harus kita perkatakan. Jangan salah, kalau Anda sedang mengalami kondisi penyakit, kita mencari firman Tuhan yang ada kaitannya dengan penyakit. Tadi pagi saya mendapatkan WA dari seorang hamba Tuhan. Anak perempuannya sudah hamil 3 bulan dan dia memberitahu bahwa ada pendarahan. Ya. Beliau menanyakan bagaimana doa yang berdampak untuk urusan ini. Saya katakan kebenaran itu harus dihadirkan. Ya, saya mengatakan kepada beliau begini, kondisi pendarahan ini real. Darahnya kelihatan, kondisinya real. Dan kondisi yang real ini membuat khawatir, itu pasti. Nah, sekarang dalam kondisi khawatir, apa yang harus kita katakan? Katakan janjinya Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, saya sudah sering mengutip ayat ini. Firman Tuhan berkata dengan jelas, Roma 5 ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Yesus. Pembenaran sudah terjadi, sudah dilakukan. Firman Tuhan selanjutnya berkata, kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Nah, kalau pembenaran sudah terjadi, kita harus masuk ke dalam program itu. Kita katakan, Tuhan izinkan aku mengambil dan menerima darah-Mu. Aku taruh pada kandungan anakku ini. Dan aku katakan pembenaran itu sudah terjadi. Kita katakan kepada janin yang ada di dalam kandungan itu, hei janin, ada darah Yesus yang membenarkan kamu. Kamu kuat dan kamu tidak lepas. Kandungan juga sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Engkau menjadi kuat menerima janin yang sudah diizinkan Tuhan terjadi. Maka tidak akan ada tulah pendarahan. Tulah yang membuat keguguran tidak boleh ada. Janji Tuhan berkata, darah Yesus sudah membenarkannya. Nah, inilah kita menghadirkan janji Tuhan mengenai pembenaran darahnya. Kita juga bisa berdiri atas janji Tuhan di dalam Galatia. Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Selanjutnya, janganlah ada orang-orang yang menyusahkan aku. Yang bisa bikin susah itu bukan cuma manusia. Yang bisa bikin susah itu juga roh-roh jahat. Situasi, kondisi juga bisa bikin susah. Segala yang membuat susah tidak boleh ada. Alasannya, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Nah, apakah tanda milik Yesus? Yesus menebus Anda menjadi miliknya dengan darah penebusannya. Nah, kalau Anda mempunyai tanda-tanda milik Yesus, berarti darah penebusan itu ada di dalam hidup Anda, ada di tubuh Anda. Maka apa yang harus kita deklarasikan? Tuhan Yesus, pada tubuhku ini ada tanda-tanda milik-Mu, yaitu darah penebusan-Mu, darah pendamaian-Mu,
darah pengudusanmu dan darah pembenaranmu. Maka firman-Mu berkata, tidak boleh ada orang-orang, situasi, kondisi, dan roh-roh jahat yang akan bikin susah aku, yang akan mencelakai aku. Untuk kasus tadi, kita katakan, ada darah Yesus ada pada tubuhmu, nak, sebutkan namanya. Darah Yesus, tanda pemilikan. Darah pemilikan ada padamu. Mulai sekarang tidak boleh ada situasi, kondisi yang membuat pendarahan, yang membuat kandunganmu terganggu. Tidak boleh ada. Inilah cara kita menghadirkan kebenaran Tuhan di dalam realita hidup kita ini. Dan masih banyak yang harus kita praktekkan, karena ini adalah fasilitas yang Tuhan kasih. Situasi, kondisi bisa mengganggu hidup kita. Roh-roh jahat juga bisa mengganggu kita. Orang-orang juga bisa mengganggu kita. Ada orang-orang yang selalu dibikin ribut, dibikin sibuk yang tidak ada manfaatnya. Ini kita juga selesaikan dengan darah. Ini termasuk di dalam Galatia 6 ayat 17. Katakan, Tuhan Yesus, ada darah Yesus dalam hidupku. Darah penebusanmu. Darah yang menyatakan aku ini milikmu. Darahmu itu ada padaku, pada tubuhku. Dan kau berjanji, tidak boleh ada orang-orang yang bikin aku ini susah. Disibukkan, tapi kesibukan-kesibukan yang tidak ada manfaatnya. Ada orang yang bisa melakukan seperti itu dan mengerjakan seperti itu. Saya katakan, Anda tahu kebenaran. Galatia 6 ayat 17, perkatakan itu, bahwa ada tanda-tanda milik Yesus. Anda harus mengakui bahwa Anda sudah dimiliki Yesus. Dengan darahnya, darah penebusannya, darah pengudusan, penyucian ada pada hidupmu. Darah pendamaian ada pada hidupmu. Dan pembenaran ada pada hidupmu. Nah, kondisi keuangan bagaimana, Pak? Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata begini. Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Diterjemahkan menjadi bangsa yang besar boleh, diterjemahkan sebagai orang-orang besarnya juga boleh. Dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Jadi Tuhan mau menjadikan Anda menjadi orang-orang besarnya. Yang kedua, akan memberkati Anda dan membuat nama Anda masyhur. Dan yang ketiga, engkau akan menjadi berkat. Kita diberkati supaya menjadi berkat. Ini yang harus kita pegang. Orang yang sudah ditunjuk Tuhan menjadi berkat pasti tidak kekurangan. Dan orang yang tidak kekurangan ini karena berkat Tuhan yang membuat Anda tidak kekurangan. Nah, kita katakan, Tuhan, aku berdiri atas janji firman-Mu. Kejadian 12 ayat yang kedua. Tuhan, Kau berjanji akan membuat aku menjadi bangsa yang besar, bangsa-Mu, orang-orang besar-Mu. Aku setuju dan aku mau. Engkau juga berkata, Engkau akan memberkati aku dengan berkat yang berlimpah. Anda harus ingat, Tuhan gak pernah memberikan berkat yang kecil. Berkat yang Tuhan punya itu selalu besar. Contoh, ya. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, saya datang ke tetangga. Tetangga kasih tunjuk permen, mau nggak? Saya bilang mau. Kemudian saya disuruh ngambil, toplesnya dibuka, saya disuruh ngambil. Saya malu, jadi saya nggak mau ambil. Dia bilang ayo ambil, tapi saya nggak ngambil. Tetapi
tetangga sebelah itu dengan tangannya yang besar dia mengambil. Yang pasti di tangan dia penuh itu, kalau saya pindahin ke tangan saya, pasti tangan saya nggak mampu. Ya. Nah, akhirnya diberikan kepada saya. Tangan saya kecil pada waktu itu. Saya hanya kedua tangan ini nggak bisa nampung dari tangan dia yang satu itu. Inilah saya dapat satu gambaran. Jadi pada waktu mengingat peristiwa itu, tanpa saya sadari, ya, saya nggak mau ambil. Ya, ternyata tangan saya kecil. Paling saya cuma ngambil 2 atau 3 aja. Tapi kalau dia yang mengambil kan, bisa 10 ada di tangan dia. Tangan saya pun 2, nggak bisa nampung. Masih lebih dimasukkan ke saku. Ya, dulu pakai celana kayak orang sebut celana monyet gitu ya. Itu di tengahnya ada kantong, dimasukin itu sampai penuh. Ya pasti suka, pasti senang ya. Nah kembali lagi. Nah Tuhan berjanji akan memberkati Anda. Dan berkatnya itu tidak pernah kecil. Berkat Tuhan itu selalu besar. Ya. Dan berkat yang besar bukan cuma hanya berkat yang besar, tapi membuat namamu masyhur. Oh haleluya. Kalau Anda nangkep ini. Dan ayat yang kedua ditutup, dan engkau akan menjadi berkat. Ini jaminan yang Tuhan berikan. Tatkala Anda menerima berkat dari Tuhan, jaminannya adalah Anda menjadi berkat. Tidak pernah habis itu. Nah sekarang, ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Kita hadirkan janji Tuhan itu di dalam hidup kita. Kalau Anda sedang suffer, Anda sedang menderita dengan keuangan, keuanganmu belum sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, dalam kondisi khawatir, saya katakan jangan pernah keluar dari mulutmu kekhawatiranmu. Jangan pernah katakan, tapi katakan apa yang firman kebenaran itu tadi katakan. Berdirilah di hadapan Dia dan katakan, Tuhan, aku berdiri atas kebenaran firman-Mu. Kejadian 12 ayat yang kedua, Engkau berjanji menjadikan aku menjadi orang-orang besar-Mu. Aku terima. Engkau juga berjanji akan memberkati aku. Berkat-Mu itu berlimpah Tuhan. Dan Engkau berjanji membuat namaku masyhur. Terima kasih, aku terima janji-Mu. Dan Engkau mengkonfirmasi bahwa aku harus menjadi berkat. Siap Tuhan. Aku siap untuk menerima janji firman-Mu ini. Tatkala Anda dalam kondisi yang tidak baik, perkatakan yang Tuhan janjikan. Perkatakan yang Tuhan janjikan. Waktu Anda memperkatakan perkataan janjinya Tuhan, sesungguhnya Anda sedang membawa kebenaran Tuhan itu turun atas hidupmu. Namun, kalau Anda berbeda, Anda mengeluh situasi dan kondisimu, nah ini tidak pas. Momentum itu harus kita pakai untuk memperkatakan janjinya Tuhan. Buktikan saja, ya. Saya pernah dalam situasi seperti itu sekian puluh tahun yang lalu. Dan sejak itu saya mulai ngerti rahasia. Janji Tuhan itu harus kita hadirkan dalam situasi hatiku yang lagi tidak nyaman. Situasi kondisi yang membuat saya tidak nyaman. Ini rupa-rupanya momentum yang Tuhan izinkan supaya Anda ngerubah dengan kebenarannya. Saya harap Anda mulai paham ini. Jangan pernah ragu. Kalau situasi khawatir itu muncul, rupa-rupanya ini kesempatan Anda untuk merubahnya. Saya berharap Anda mulai memahami ini. Ya, ingat, situasi buruk dapat kita rubah dengan menghadirkan kebenaran Tuhan. Ingat, kebenaran Tuhan tidak bisa dibatalkan. Kebenaran Tuhan itu adalah firman Tuhan sendiri yang keluar dari mulutnya, dan firman mencatat
tidak akan kembali sia-sia. Berarti dia akan mengerjakan berhasil, barulah dia kembali. Tatkala belum, dia tidak akan kembali. Inilah yang harus Anda pegang. Saya tahu Anda sangat sulit untuk berbicara seperti yang tadi saya bicara. Tapi saya katakan, ayo bangkit, rubah nasibmu dengan memperkatakan perkataan iman. Ambil perkataan imanmu itu dari perkataan Dia. Tuhan sudah menjamin bahwa firman yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali sia-sia. Kalau Anda percaya, lakukan, buktikan, ya, buktikan. Saya ngerti persis, tatkala kondisi burukmu menguasai hidupmu, semua pun kau anggap salah. Saya pernah berdoa, dan mungkin Anda juga pernah ngikutin doa saya tanpa Anda sadari. Waktu kondisi buruk saya pernah berkata begini, Tuhan, kondisiku buruk, miskin, gagal. Pindahkan saya Tuhan ke satu posisi yang kau suka, yang membuat nyaman. Bagimu tidak sulit Tuhan untuk memindahkan itu. Saya pernah berdoa seperti itu. Dan tiap kali saya berdoa itu, saya tunggu, gak pernah terjadi. Saya sadar kalau gak terjadi, doaku yang salah. Dan ternyata waktu saya membaca Alkitab, tidak pernah ada itu. Yang ada adalah tatkala kita menerima hidup kekal. Coba kita buka Yohanes pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-24. Ya. Perpindahan ini, Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal. Jadi hidup kekal ini harus kita miliki dulu. Dan tidak dihukum. Setelah kita menerima hidup kekal, tidak dihukum. Kenapa? Sebab saya sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi bukan dipindahkan terlebih dahulu. No. Kita terima hidup kekal dahulu. Jadi tahu doa saya salah. Setelah doa saya salah, saya bilang, Tuhan, doaku minta dipindahkan, saya batalkan. Sekarang Tuhan, saya mengerti. Saya harus menerima hidup kekal dahulu. Aku harus percaya kepada firman yang telah kau katakan. Jadi tatkala Tuhan memperkatakan firman dan Anda percaya, sesungguhnya Anda sudah ada di dalam hidup kekal itu. Inilah yang saya katakan harus kita rubah cara berpikir. Oke, saudara-saudara, Anda yang masih sedang dalam pengalaman tidak enak ini, tidak nyaman ini. Yuk, jangan memiliki kebenaranmu sendiri. Kebenaran sendiri tidak akan menjamin Anda akan lepas dari situ. Terimalah kebenaran yang Tuhan buat untuk Anda dan untuk saya. Oke, soal penyakit kita sudah, soal keuangan sudah. Soal apa lagi? Kondisi apapun, perkatakan janjinya Tuhan. Sekarang, saya akan ajak Anda untuk melihat situasi, kondisi yang kalau Anda lagi nyaman, ya. Kebanyakan orang kalau lagi nyaman tidak nyari Tuhan, tapi kalau lagi sulit juga barulah nyari Tuhan. Pada waktu kondisi baik sudah terjadi, saya katakan tetap hadirkan kebenaran Tuhan melalui pengakuan-pengakuan, supaya kondisi baik ini tidak berubah menjadi situasi yang tidak baik. Tadi sudah saya katakan, oke, Galatia 6 ayat 17, tanda milik Yesus harus kita gemakan. Tanda milik Yesus harus kita gemakan. Anda harus tahu, Anda ditebus hanya dengan darah Yesus. Anda dikuduskan dengan darah Yesus. Anda diperdamaikan dengan darah Yesus. Anda dibuat benar karena darah Yesus. Anda katakan, Tuhan, darah kepemilikanmu ada pada saya.
Engkau berjanji, tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi kondisi yang membuat kami kacau, bisnis ini kacau. Tidak boleh membuat rumah tanggaku kacau, tidak boleh membuat keuanganku kacau, masa depanku kacau. Tidak boleh ada, tidak boleh ada, itu yang Tuhan janjikan. Anda ingat, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak boleh kembali dengan sia-sia. Tatkala Anda percaya, tatkala Anda memperkatakan kembali, firman itu harus terjadi. Nah, inilah yang harus kita kerjakan. Jadi, dalam kondisi baik, tetap cari Tuhanmu. Kondisi tidak baik, tetap cari Tuhanmu. Khusus yang tidak baik, ya, cari janji-janji Tuhan yang terkait, yang terhubung dengan sikonmu. Nah, bagaimana Anda bisa mengerti mana yang cocok dan mana yang tidak? Pertama, kalau Anda nggak pernah baca Alkitab, maka Anda akan sulit. Maka Anda harus membaca Alkitab. Yang kedua, tatkala ada kesempatan Anda ikut pemahaman Alkitab, ikutlah. Ya, ini amat sangat penting. Jangan pernah berharap Anda mendapatkan pertolongan Tuhan, setelah itu Anda melepaskan dirimu. Anda akan mengalami kondisi yang lebih sulit lagi. Saya berharap kebenaran yang saya sampaikan pada saat ini akan memberikan understanding yang baru. Oke? Kita simpulkan sekarang bahwa kebenaran Tuhan itu adalah firman Tuhan. Kita harus terus hadirkan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan waktu yang paling tepat adalah tatkala Anda sedang merasakan situasi tertindas, situasi yang berat, ya. Tatkala Anda dalam kondisi yang berat seperti itu, Anda bisa paham firman-Mu, firman Tuhan itu, katakan itu dengan kesungguhan hatimu, dengan imanmu, katakan itu dan nantikan itu. Pasti Anda akan mendapatkan jawabannya. Itulah iman. Mulai sekarang saya berharap pemahaman Anda mengerti firman ini akan mempengaruhi hidupmu, merubah hidupmu. Sekarang kita ngerti, ya, bagaimana menghadirkan kebenaran Tuhan dalam realita hidup kita. Selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum perjamuan kudus, ya, siapkan perjamuan kudus. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami terima. Tuhan, kami mengerti bagaimana menghadirkan kebenaran-Mu dalam hidup realita kami. Meteraikan di dalam roh kami. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang memeteraikannya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada di sini. Engkau sedang memberkati roti dan anggur bagi kami dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku dan ambillah, inilah darahku. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Sekarang Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari saudara-saudaraku, kita deklarasikan apa yang kami percaya. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di seluruh tubuhku
sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Kesengsaraanku, kegagalanku, kelemahanku, penyakit-penyakitku, masalah-masalah dalam hidupku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, mari kita perkatakan perkataan iman. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus, aku disucikan dengan darah Yesus, aku diperdamaikan dengan darah Yesus, aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman Tuhan berkata, aku diberi hidup kekal. Dan Engkau berjanji di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Di dalam hidup kekal tidak ada alam maut. Di dalam hidup kekal tidak ada penghukuman. Terima kasih Tuhan, aku terima janji-Mu ini. Posisiku sekarang, aku di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku. Firman Tuhan berjanji, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Tuhan, demi nama Yesus kami terima janji-Mu itu. Sekarang Tuhan, kami berdiri atas Roma 5 ayat 9, atas Galatia 6 ayat 17, kami mengambil darah Yesus, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan, bahwa pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darahnya. Dan firman berjanji, tidak ada orang-orang, tidak ada situasi kondisi, roh-roh jahat yang akan mencelakai kami, merugikan kami, menghancurkan kami. Karena pada tubuh kami ada darah Yesus. Tuhan, inilah iman kami. Kami katakan mulai sekarang, sesuai dengan firman Tuhan, kami berkata-kata bahwa virus corona, COVID-19 tidak boleh masuk dalam hidup kami, karena tubuh kami diproteksi dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di mana mereka mengalami sakit penyakit. Kami katakan ada darah Yesus pada tubuh mereka, darah Yesus. Dan aku percaya janji-Mu juga dialami oleh jemaat-jemaat yang hari ini mendengar kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk gereja-gereja-Mu, Engkau yang memiliki jiwa-jiwa. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Biarlah banyak jiwa-jiwa dipuaskan dengan kebenaran firman-Mu. Dan sekarang kami juga berdoa, Tuhan, dimanapun gereja-gereja-Mu berada, biarlah gereja-gereja-Mu mendapatkan pewahyuan yang dari Tuhan, mengerti kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa, biarlah pemerintah kami
dapat segera menyelesaikan masalah COVID-19 ini, dapat dituntaskan. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk pemerintah kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menko, Menteri, kami terus dukung doa supaya mereka mengambil keputusan-keputusan yang tepat, keputusan-keputusan yang benar. Aku berseru kepada nama Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Tuhanku, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Lepaskan damai-Mu. Kami juga berdoa untuk Kapolri dan Panglima ABRI. Diikat dengan agape-Nya Tuhan. Mengasihi satu dengan yang lain. Bekerja sama tanpa memikirkan kepentingan kelompok, kepentingan diri sendiri. Bekerja sama untuk menegakkan NKRI, untuk menumpas kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang ingin memecah belah. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Sekarang bangsa Indonesia ini lebih bisa menentukan pilihan dengan baik, boleh memilih wakil-wakil rakyat dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa, biarlah proyek mengadakan lumbung pangan di Kalimantan Tengah, kami minta darah Yesus, dan kami katakan tidak ada tulah gagal. Dalam nama Yesus, ratusan ribu hektar itu yang sudah dibuka itu, kami percikan darah Yesus, sehingga lumbung pangan ini dapat diwujudkan. Tuhan, dalam perhitungan manusia memang ada kelemahan-kelemahan, tapi sekarang kami bawa dalam doa. Kami curahkan darah Yesus dari ujung ke ujung, dan kami katakan semua sawah itu di-cover dengan darah Yesus. Maka tulah kegagalan tidak boleh ada lagi. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau mendengar kami. Kami juga terus berdoa untuk pemberitaan firman dimanapun Tuhan. Biarlah firman-firman yang dibagikan itu memberkati banyak hamba-hamba Tuhan, memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian ini, saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Saya akan berdoa, angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Dan aku katakan darah itu menjadi tanda bagimu, bahwa tidak akan ada tulah yang boleh menguasai hidupmu. Tuhan sudah menyelesaikan penebusan. Tuhan sudah menyelesaikan tulah-tulah itu. Yang dibutuhkan dari Anda adalah respon. Milikilah respon percaya dengan mengambil darah Yesus. Dan sekarang kami katakan darah itu ada padamu semuanya. Sekarang damai, sejahtera, agape-Nya Tuhan ada pada Anda semuanya. Mulai sekarang tidak akan ada kegagalan yang terus menguasai Anda. Mulai sekarang kami katakan berkat Tuhan itu mengalir dan melimpah dalam hidup Anda. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali. Haleluya. Amin. Kembali di penghujung ibadah kita, kita nyatakan sekali lagi, segala kemuliaan hanya bagi Yesus, segala hormat puja hanya bagi Yesus. Pasaran kemuliaan hanyalah bagi Yesus.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah bersyukur hanya kepada Dia, karena Dia Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang terus memberikan sukacita, damai, sejahtera yang melebihi segalanya. Mari sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari sekali lagi katakan, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Biarkan musik. Saya percaya Tuhan kita baik. Bukan begitu ya Ripka ya? Hosea, kita semua dan juga Pak Freddy, setiap kami selalu mengalami akan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya juga yang di Australia sana, yang ada di Rotendao, yang ada di Citra Raya, yang ada di Bandung, di kota Medan, di kota Jakarta ini,